Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah hadirin hari ini kita kumpul di masjid. Saya berkali-kali kemana-mana keliling. Saya selalu sampaikan Masjid Darussalam ini adalah salah satu masjid termakmur di Indonesia. Versi saya Pak, survei saya Pak. Saya sudah kunjungi ribuan masjid. Sabang sampai Merauke. Kalau yang sudah dapat penghargaan MURI itu di Bali Pak, Masjid Baitul Makmur. Itu diberi penghargaan oleh MURI, masjid termakmur di Indonesia. Besarnya mirip-mirip ini, jamaahnya mirip-mirip juga. Cuma di sana salat subuhnya seperti salat Jumat sama. Di Monamaning, di Denpasar, Pak. Saya cerita. Ini masjid makmur luar biasa. Ini nikmat Allah yang harus kita syukuri, Pak. Hati ada mu'alak dengan masjid. Itu tanda-tanda Allah akan masukkan kita ke surga, Pak. Rindu ke masjid. Saya coba Pak juga sering, Pak, naik pesawat kan. Cobalah Bapak nanti ke airport, kalau mau pergi ke satu tempat. Taruhlah ke Bali. Kita masuk airport, bawa tiket. Cari merek pesawatnya, udah. Antrian kan, check in. Coba sekali-sekali tanya Pak orang di depan Pak. Pak mau kemana Pak? Pasti dia bilang mau ke Bali. Tanya orang di belakang, saya pernah jawab, mau kemana Pak? Ke Bali juga. Pas masuk waiting room, itu satu waiting room orang ke Bali semua Pak. Pas naik pesawat, satu pesawat ke Bali semua. Tanya orang sebelah, ibu mau kemana Bu? Ke Bali. Di depan kemana? Tanya pramugari, ini mau kemana nih semua? Ke Bali semua. Jadi orang ini hadirin mulia, sunnatullahnya akan Allah jumpakan dengan orang-orang seperti dia. Kalau orang hadirin mulia ketemu orang-orang saleh, ketemunya di masjid, ketemu hafiz Quran, ketemu ulama, ketemu dai, ketemu para habaib, ketemu orang-orang dermawan, ketemu orang-orang baik hati, itu tanda-tanda alamat Bapak akan masuk surga bersama mereka. Tapi kalau hari-hari ketemu tukang penjahat, ketemunya koruptor, ketemunya orang tukang tipu, tukang main perempuan, pemabuk, pemain judi, kumpulnya sama orang-orang gitu Pak. Jangan-jangan nih salah naik pesawat Pak. Bahaya nih. Terus orang tanya sama saya, terus gimana nasib orang-orang yang maksiat? Kita datangi mereka semua. Kita berteman dengan semua orang, namun bersahabatlah hanya dengan orang baik-baik saja. Kita beri makan semua orang, namun makan bersama orang soleh saja. Karena Nabi mengatakan berteman dengan penjual minyak wangi, kau akan dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, kau akan dapat asapnya. Nggak main-main Pak. Anjing Ashabul Kahfi Pak, anjing najis besar. Kitmir namanya, ditulis dalam Al-Quran, kisah ini. Seekor anjing ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda yang hendak menyelamatkan imannya. Itu Ashabul Kahfi masuk hadirin mulia ke dalam gua. Kitmir tunggu di depan gua. Allah tidurkan mereka 309 tahun, nggak makan, nggak minum, dan nggak tua mereka. Allah hentikan waktu di dalam gua. Ini kekuasaan Allah Pak. Allah suka-sukanya aja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi Ashabul Kahfi bangun, mereka nggak keriput, mereka nggak beruban. Mereka semua bertanya, kira-kira kita tidur berapa lama? Lah paling berapa jam saja. Lalu mereka keluar dari gua, dia lihat ada fosil Pak. Ada fosil anjing itu anjing yang menjaga pintu gua itu. Dia keluar, suasana berubah. Ternyata telah dipimpin, kerajaan tadi dipimpin oleh seorang raja yang saleh. Dia belanja, orang bingung, kalian curi uang ini di mana? Ini uang laku 300 tahun lalu. Dia bilang, ini uang kami. Nih Pak, kalau orang berjuang dengan harta dari dirinya masing-masing, jadi asbab hidayah itu harta Pak. Dipanggil, oh subhanallah. Ternyata dulu keluarga kalau udah pada meninggal semua, ini udah cucu-cucu keturunan mereka semua. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang baik. Ini teman-teman sahabat ini akan menjadi syafaat bagi kita. Ya. Jadi kalau mau masuk surga jangan sendiri-sendiri Pak. Ajak semua orang, ajak sebanyak itu. Dan Nabi memberikan fadilah yang begitu dahsyat. Apa kata Nabi? Satu orang saja yang dapat hidayah asbab engkau. Nih, waktu itu Nabi bicara kepada Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Wahai Ali, satu orang saja di perang Khaybar nih, pulang habis. Nabi berkata kepada Ali, satu orang dapat hidayah kepada engkau, asbab engkau wahai Ali, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Dalam hadis lain dikatakan lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Unta merah itu kendaraan termewah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba kita pikirkan Pak, kita sudah berapa tahun hidup di dunia, sudah berapa orang yang bersyahadat di tangan kita? Sudah berapa orang yang dapat hidayah asbab kita?
Saya tidak menyaksikan Pak, di Indonesia ini hampir semua orang Islam ahli ibadah. Yang haji berkali-kali banyak. 3 kali, 4 kali haji ada. Yang umroh 15 kali, 20 kali saya sering ketemu Pak. Madrasah yang terbanyak di dunia itu di Indonesia. Masjidnya kurang lebih 1 juta masjid dan musola di Indonesia. Hafiz Quran banyak, qori banyak. Dibawa qori kita Pak ke luar negeri, ke Arab, lomba Pak, juara 1 terus, nggak pernah juara 2. Terbaik di Indonesia ini Pak. Ahli ibadah banyak, yang puasa Daud ada, yang puasa Senin Kamis puluhan tahun ada, banyak. Tapi yang da'i tak banyak Pak. Ya, da'i gak banyak. Saya gak banyak ketemu da'i. Ada tapi tak banyak. Jadi Bapak juga jangan sedih. Banyak orang masuk surga nanti asbab amal ibadahnya juga ada. Tapi kendaraan tercepat menuju Allah adalah kendaraan nabi-nabi. Apa? Dakwah. Dakwah ini adalah kendaraan tercepat menuju Allah. Karena dulu kendaraan ini dipakai oleh para nabi dan Rasulullah SAW. Kendaraan ini digunakan oleh para sahabat menuju Allah. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan, 2 juta orang dengan tangannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang Pak. Jadi orang yang beruntung itu siapa? Orang yang meninggal dunia, dia ditimbun di tanah, dalam tanah, ternyata hadirin mulia buku catatan amal tidak ditutup. Usianya ditutup, buku catatan amal tetap terbuka, mengalir sampai hari kiamat. Asbab apa? Dakwahnya.